Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat malam, friend-friend. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Azaria Haikal, Fikri Maulana, Adit Febriansah, Muhammad Fahrul, sama Felix Paskalis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai geothermal direct use untuk masyarakat. Ya, silakan untuk pemateri pertama. Jadi sebelum kita ngomongin direct use, kita akan ngomongin potensi geothermal di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan potensi terbesar, yaitu sekitar 40% dari total potensi dunia. Dan ini bisa dikonvert menjadi 279 gigawatt elektrik di dunia. Jadi yang terbesar di dunia. Next. Namun, bisa kita lihat di sini bahwa pemanfaatan geothermal total dan potensi itu sangatlah sedikit. Indonesia masih sekitar 7,9% dibandingkan Filipina 47,9% ataupun Turki, Italia, dan Selandia Baru. Untuk mengupayakan terjadinya pemenuhan RUEN dan SDG, Indonesia menargetkan 7.200 MW elektrik pada tahun 2025. Hal ini merupakan peningkatan yang tajam karena sejak 37 tahun yang lalu peningkatannya cuma 57 MW per tahun dan baru mencapai 2.000 MW di tahun 2020. Jadi bisa disimpulkan selama 5 tahun diperlukannya pembangunan 1.000 MW elektrifikasi per tahunnya. Next. Sebelum kita membicarakan mengenai kenapa dan bagaimana, kita akan membicarakan tentang geothermal development stage di Indonesia. Bisa kita lihat di sini, pertama kita tahu ada potensi di situ, lalu kita melakukan preliminary survey, di mana itu survei 3G. Lalu setelah survei itu, maka perusahaan akan melakukan eksplorasi dan feasibility study selama 7 tahun, 5 plus 1 plus 1. Lalu setelah dipastikan ada geothermal di situ, maka perusahaan dapat memanfaatkan dan mengeksploitasinya selama 30 tahun. Next. Namun terjadi penolakan di sini. Jadi salah satu alasan kenapa pemanfaatan geothermal di Indonesia itu rendah itu kan adanya penolakan dari masyarakat. Kenapa? Bisa kita lihat di slide sebelumnya bahwa dalam 7 tahun itu masyarakat masih belum dapat manfaat dari geothermal. Sedangkan tanah mereka sudah digali, sudah dibor, lalu hutan-hutan sudah ditebangin. Oleh karena itu, di sini kami akan memberikan pendekatan yang baru, yaitu dengan menggunakan direct use. Namun sebelum kita ngomongin direct use, kita akan membicarakan mengenai pendekatan saat ini apa aja, yaitu yang pertama ada sosialisasi dan edukasi, dan melibatkan masyarakat pada fase eksplorasi. Namun ini timbul masalah, karena apa? Sosialisasi yang tidak kontinu, lalu fase eksplorasi yang singkat, sehingga pekerjaannya juga cuma pada saat itu aja, dan juga skill masyarakat yang kurang. Sehingga dalam ada lowongan pekerjaan, banyak masyarakat yang tidak bisa diterima karena masyarakat tidak memiliki skill yang mumpuni untuk melakukan pekerjaan itu. Next. Jadi ini adalah metode dari kami untuk meningkatkan public acceptance, yaitu dengan menggunakan direct use. Di mana di direct use ini masyarakat dapat manfaatkan geothermal untuk peningkatan ekonomi. Jadi sebelum ngomongin direct use, kita akan mengenal tentang Lindal diagram. Di Lindal diagram ini pada tahun 1973, Lindal memperkenalkan pemanfaatan fluida panas bumi berdasarkan temperatur. Namun pada saat ini teknologi sudah maju, fluida panas bumi ini tidak hanya secara langsung. Jadi bisa kita lihat di gambar di kanan ada cascaded system, di mana itu sistem berjenjang. Fluida dari panas bumi yang masih sisa masih panas digunakan untuk food processing, agrikultural, lalu juga bisa ke fish farming, ke aquaculture. Sehingga dalam pemanfaatan ini masyarakat dapat menerima manfaat secara langsung, dan juga ini akan lebih stabil di ekonomi masyarakat. Selanjutnya, penggunaan geothermal untuk produk pertanian. Kita ambil contohnya saja untuk pengeringan kopi. Jadi di sini dari sumber geothermal sendiri itu bakal dimanfaatkan panasnya. Panasnya itu bakal dimanfaatkan untuk pengeringan kopi. Jadi ini tuh sudah dilakukan di PLTP Kamojang dan untuk warga sekitarnya. Jadi mereka membuat alat sehingga kopi yang sudah masukin ke mesin itu langsung kering dan siap untuk ditumbuk. Selanjutnya, pemanfaatan kedua yaitu pengeringan gabah padi. Jadi fluida geothermal itu dapat dimanfaatkan untuk pengeringan padi, di mana skemanya adalah air panas dari sumur geothermal sebesar 75 derajat itu dialirkan ke dalam penukar panas untuk memanaskan udara. Nah, udara panas ini dihembuskan ke tempat pengeringan, yaitu tempat untuk mengeringkan gabah. Di tempat tersebutlah padi akan langsung bergerak ke bawah melalui pengering. Kemudian,
Selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pemanasan ruang rumah kaca. Rumah kaca merupakan sebuah ruangan yang dirancang untuk menumbuhkan tanaman yang tidak dapat tumbuh pada kondisi iklim setempat. Jadi sistemnya yaitu fluida panas bumi itu mengalir melalui heat exchanger sehingga akan menaikkan temperatur air dari 40 derajat hingga temperatur 75 derajat. Air ini akan mengalir pada pipa yang dikubur dalam tanah. Nah, beban panas akan otomatis disesuaikan menggunakan sensor dari temperatur. Sinyal ini akan mengatur katup kontrol 3 arah sehingga dapat mengontrol laju aliran air yang dilewatkan. Kemudian, fungsi selanjutnya, kami akan menggunakan geothermal direct fuse ini untuk produksi gula aren. Fluida geothermal itu dapat digunakan untuk memasak nira menjadi gula aren. Secara umum, proses pembuatan gula itu dilakukan melalui beberapa stasiun, antara lain proses pemurnian pada juicer, proses penguapan pada evaporator, penjenuhan, dan pengadukan pada pen vakum. Singkatnya, uap dari flasher hasil fluida geothermal itu dialirkan untuk fasilitas produksi gula aren. Uap yang dihasilkan dari flasher ini dapat mencapai 4 ton per jam dan digunakan untuk memasak gula aren. Selain menghemat energi, sistem ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan peran sistem tersebut dapat menjaga lingkungan. Kemudian dapat digunakan fluida geothermal ini dapat digunakan sebagai destilasi akar wangi. Minyak akar wangi merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman akar. Sifatnya yang dapat memunculkan bau wangi itu membuat minyak akar wangi memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana, proses destilasi akar wangi itu memakai panas bumi, tidak berbeda dengan menggunakan bahan bakar lainnya. Uap panas bumi yang bertekanan sekitar 6 bar dengan temperatur 145 derajat itu masuk ke penukar panas dengan kapasitas 500 kg per jam. Uap tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki penyulingan yang telah diisi akar wangi yang telah kering, dan penyulingan tersebut sekitar 20 jam dengan tekanan yang dinaikkan bertahap hingga maksimal 3 bar. Kemudian selanjutnya untuk agrikultur jamur. Jadi di sini tuh penggunaan sumur geothermal bakal digunakan untuk mensterilisasi media tanam jamur. Jadi geothermal itu dilakukan dari sumurnya, kemudian bakal dialirkan ke sistem generator. Jadi bakal ada pompa yang bakal memompakan air dari kolam dan juga dari air bersih, dan juga akan ada silencer untuk mengurangi noise dari uap dari sumur tersebut. Kemudian akan dialirkan ke sterilisasi media tanam. Lalu selanjutnya hasilnya itu bakal dialirkan kembali ke kolam. Lalu selanjutnya untuk aquaculture. Jadi di sini aquaculture di sini digunakan untuk membudidayakan ikan. Jadi di sini di suatu desa di Indonesia itu sudah digunakan pencampuran air panas dengan air bersih untuk memelihara ikan lele. Sebenarnya tidak ada bukti khusus yang membuktikan kalau ikan itu akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan air biasa, tapi masyarakat mengaku jika mencampurkan air panas dengan air bersih itu bakal meningkatkan ukuran dari ikan yang dipelihara. Selanjutnya sebagai tempat wisata. Jadi di Indonesia sendiri itu sudah banyak tempat wisata yang menggunakan geothermal. Jadi dari Lun sendiri, dia itu adalah seorang ahli dari geothermal, itu sudah menyatakan kalau pemandian gelombang di Indonesia sendiri sudah mencapai 2,3 megawatt dengan penggunaan energi setiap tahunnya adalah 42,6 terajoule per tahunnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kaitan pemanfaatan langsung geothermal ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, seperti yang kita tahu ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan tujuan-tujuan ini dibagi menjadi 4 pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan pilar hukum. Nah, pada saat ini kami akan mengkaitkannya dengan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, pada pilar sosial ada 4 tujuan yang terkait, yaitu tujuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tujuan pertama itu adalah karena dari geothermal memunculkan lapangan pekerjaan baru dan yang sebelumnya sudah dilakukan seperti aquaculture dan agrikultur yang membutuhkan panas atau sterilisasi yang membutuhkan panas. Nah, umumnya dengan adanya Deragius akan membuka lapangan pekerjaan baru dan akan menaikkan pendapatan. Contohnya kita ambil juga dari wisata. Nah, pada wisata tersebut ditujukan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga kemiskinan juga akan terkentaskan. Nah, selanjutnya itu ada agrikultur dan aquaculture untuk mengentaskan tanpa kelaparan. Nah, jenis Deragius ini menciptakan perkebunan tersebut penting bagi masyarakat dan juga nggak hanya perkebunan tapi juga tempat-tempat lain seperti peternakan gitu ya. Nah, dan di masyarakat yang berada di tempat terisolasi membutuhkan bahan pangan yang murah dan cepat untuk didapatkan sehingga pilar tujuan kedua ini dapat dicapai oleh Deragius. Nah, saja ini yang sedikit
membahayakan dari diareus adalah gas H2S yang dihasilkan atas penarikan fluida geotermal. Nah, gas tersebut dapat menyebabkan iritasi pada mata, sehingga ini perlu diperhatikan dalam pengambilannya. Nah, saya itu tujuan 4 itu ini berusaha menjamin semua peserta didiknya memperoleh pendidikan keterampilan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan adanya diareus ini, suatu sistem pembangkit panas bumi bisa menjadi media belajar yang bagus untuk pelajar mempelajari dan memahami pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan ada pilar ekonomi yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke. Jadi yang selanjutnya ini tuh adalah pilar ekonominya. Nah, jadi yang pertama ini tuh ada SDG ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Nah, jadi sebenarnya PLTP ini tuh udah termasuk sumber energi bersih dan terjangkau. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan fosil itu jauh ya emisinya dan sebagainya. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya nih, direct use pada panas bumi itu banyak bentuknya, seperti pengeringan kopi, proses sterilisasi, dan sterilisasi untuk yang menggunakan panas yaitu pada budidaya jamur. Nah, jadi untuk budidaya jamur ini tuh mulanya proses sterilisasi tersebut tuh menggunakan sumber panas dari LPG. Nah, tapi dengan adanya direct use dari panas bumi, sumber panas tersebut tuh diganti energi panas tersebut tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tuh hubungannya kaitannya dengan efektivitas waktu. Nah, jadi masih berhubungan dengan budidaya jamur. Nah, penggunaan direct use ini tuh ternyata berdampak pada waktu proses sterilisasi. Nah, jadi dengan menggunakan direct use ini, waktu sterilisasi itu tuh dapat berkurang menjadi 6 jam saja. Nah, dengan sekali proses tersebut tuh dapat digunakan untuk 10 kali panen. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai infrastruktur industri, inovasi dan infrastruktur. Nah, ini kaitannya dengan akses jalan. Nah, jadi kan pada saat pembangunan pembangkit listrik tersebut tuh banyak infrastruktur yang dibutuhkan. Nah, salah satunya tentunya akses jalan. Nah, jadi akses jalan ini tuh tentunya menguntungkan juga bagi warga setempat. Nah, dengan adanya akses jalan dan direct use ini, nah maka ekonomi warga itu dapat meningkat karena produk warga dapat didistribusikan dengan mudah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tuh SDG 10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga ya, jadi pembangunan PLTP itu perlu infrastruktur. Nah, infrastruktur ini tuh akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Nah, direct use akan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti agrikultur, aquakultur, dan membuka objek wisata. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pilar lingkungan, yaitu kaitannya dengan SDG ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Nah, jadi targetnya ini tuh meminimalkan pelepasan bahan kimia dan material berbahaya serta mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah. Nah, jadi air hidrotermal yang berada di pada PLTP tersebut tuh ternyata berasalnya dari kedalaman 1000 meter. Nah, jadi sehingga air hidrotermal itu tidak mengganggu sumber air warga seperti itu. Nah, jadi tapi di sisi lain air hidrotermal itu ternyata mengandung banyak zat berbahaya. Nah, namun suatu pembangkit PLTP itu mengolah air hidrotermal ini tuh dengan dilakukannya pada situs tertutup. Salah satu yang melaksanakan ini yaitu PLTP Kamojang, yang mana setelahnya itu dimanfaatkan menjadi pemandian air panas seperti itu. Lalu untuk kesimpulan, di sini bisa disimpulkan bahwa geotermal direct dapat meningkatkan penerimaan masyarakat, lalu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa asesmen dalam pelaksanaan direct ini harus lebih hati-hati, karena tadi gas H2S itu akan dapat diterima oleh masyarakat secara langsung. Untuk saran, perlunya dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai apakah benar direct use ini dapat meningkatkan keberterimaan dari masyarakat dan juga dasar hukum dari direct use, karena selama ini direct use hanya digunakan sebagai CSR dari perusahaan untuk menjadi komersial. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.